Selamat sore, perkenalkan nama saya Aprilia Nabila Karaeng, NIM 2023797078. Di sini saya akan mereview kembali mekanika tanah 2. Materi selanjutnya ada penurunan konsolidasi, terus metode Deber and Martin, metode Sartmerman, dan contoh soal sama penyelesaiannya. Penurunan konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penurunan tanah yang terjadi akibat pemempatan tanah jenuh air ketika beban diterapkan. Proses ini terutama terjadi pada tanah kohesif seperti lempung yang memiliki permeabilitas rendah. Ketika beban diterapkan, tekanan air pori di dalam tanah meningkat menyebabkan air keluar dari pori-pori tanah secara perlahan. Akibatnya volume tanah berkurang dan permukaan tanah mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan konsolidasi biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tergantung pada sifat tanah dan besar beban yang diterapkan. Proses penurunan konsolidasi terdiri dari beberapa tahap, yaitu penurunan elastis awal, konsolidasi primer, dan konsolidasi sekunder. Konsolidasi primer terjadi akibat keluarnya air dari pori-pori tanah, sedangkan konsolidasi sekunder disebabkan oleh deformasi plastis partikel tanah setelah air keluar sepenuhnya. Selanjutnya ada metode Deber and Martin. Metode ini adalah teknik yang digunakan untuk memperkirakan penurunan segera pada tanah granular yang dikembangkan pada tahun 1957. Metode ini mengandalkan data dari uji sondir untuk memperoleh tahanan kerucut statis dan menghubungkannya dengan kompresibilitas tanah dengan menggunakan rumus yang mengaitkan tahanan kerucut dengan tekanan overburden efektif. Metode ini dapat menghitung penurunan yang terjadi pada lapisan tanah akibat beban fondasi. Proses ini melibatkan pembagian profil tanah menjadi beberapa lapisan di mana setiap lapisan dianalisis secara terpisah untuk menentukan kontribusi penurunan total. Selanjutnya ada metode Sartmerman, adalah teknik empiris dalam geoteknik yang dikembangkan pada tahun 1970-an untuk menghitung daya dukung pondasi tiang menggunakan data uji atau CPT atau standar SPT. Metode ini memanfaatkan nilai tahanan kerucut dan rasio gesekan dari uji sondir untuk mengestimasi kapasitas aksial tiang, baik daya dukung ujung maupun gesekan selimut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh soal di sini adalah fondasi bangunan dirancang dengan menggunakan hasil uji kerucut statis. Hasil pengujiannya seperti yang diperlihatkan dalam gambar C8.4. Beban terbagi rata pada dasar fondasi Q sama dengan 9,5 T per M kuadrat berdasarkan pengamatan hasil uji kerucut statis. Diperkirakan dapat dipakai fondasi bujur sangkar 4,4 meter kali 4,4 meter dengan kedalaman 1,25 meter. Berat volume tanah dapat dianggap seragam sebesar 1,85 tm meter kubik. Tentukan besarnya penurunan akibat beban fondasi dengan cara Deber dan Martin dan Sartmerman. Penyelesaiannya di sini dapat dilihat pada gambar C8.4. Itu besarnya kompresif yang diperhitungkan adalah 2B sama dengan 2 kali 4,4 meter sama dengan 8,8 meter di bawah dasar fondasi dengan mempertimbangkan hasil uji kerucut statis. Lapisan tanah dapat dibagi menjadi 3 lapisan dengan nilai QC yang diratakan. Itu ada pada kedalaman 1,25 sampai 3,60 meter, QC sama dengan 40 kg per cm persegi. Terus kedalaman 3,60 sampai 5 meter, QC sama dengan 80 kg per cm persegi. Untuk kedalaman 5 sampai 1,05 meter, QC itu ada 150 kg per cm persegi. Di sini kita akan menggunakan cara Deber and Martin. Yang A. Tekanan overburden efektif awal di tengah-tengah tiap lapisan. Lapisan 1 itu
P0-nya itu 2,43 kali 1,85 sama dengan 4,49. Lapisan kedua itu 4,30 kali 1,5 sama dengan 7,96. Lapisan ketiga 7,53 kali 1,85 sama dengan 13,93. Selanjutnya itu tambahan tegangan vertikal neto Qn 9,5 kurang 1,25 kali 1,85 sama dengan 7,17 Tm persegi. Ubah ke kilogram itu jadinya 0,717. Selanjutnya hitungan tambahan tekanan akibat beban fondasi pada tiap-tiap lapisan tekanan disajikan dalam tabel C8.1a. Faktor pengaruh I ditentukan dengan menggunakan gambar 6.7. Di sini ada tabelnya. Untuk yang D ini itu lapisannya itu ada yang pertama 2,43, habis itu lapisan yang kedua 4,30, lapisan yang ketiga itu ada 7,53. Selanjutnya ada tabel Z itu ada 1,18. Itu didapat dari 2,43 dikali dengan 1,25 seterusnya sampai di lapisan ketiga sehingga memperoleh hasil 6,28. Nah, untuk yang di tabel berikut B per Z atau B per Z sama dengan L per Z itu berarti yang B 2,2 dibagi 1,18 atau sama dengan juga yang L itu 2,2 dibagi 1,18 sehingga mendapatkan hasil 1,86. Itu dilakukan sampai di lapisan ketiga. Selanjutnya nilai I itu ada yang pertama 0,229, yang ketiga 0,135, yang kedua 0,135, yang ketiga 0,05. Nah, untuk mendapatkan delta P sama dengan 4 dikali I kali Qn. Qn itu yang hasil dari 0,717. Jadi 4 dikali 0,229 kali 0,717 itu mendapatkan hasil 0,659. Seterusnya sampai di lapisan ketiga. Nah, berikut ada tabel yang kedua, perhitungan penurunan diperlihatkan dalam tabel C8.1b. Nah, di situ ada tabel yang D itu yang pertama ada 125 sampai 360 itu didapat dari itu kedalaman 1,25 itu kan masih di meter, jadi diubah ke sentimeter, jadi 125 sampai 360 itu kedalaman yang pertama. Terus kedalaman yang kedua 360 sampai 500. Yang ketiga 500 sampai 1005. Untuk mendapatkan H itu 125 dikurang 360 itu dapatnya 235. Seterusnya sampai di lapisan ketiga. Untuk nilai QC itu ada pada QC itu hasil dari yang itu 1,25 dikurang 3,60 itu 40, 80 sama 150 itu ada di atas. Untuk P0-nya itu P0 di atas itu yang 4,49 itu kan masih dalam TM persegi. Nah, dikonversi menjadi kilogram per cm persegi sehingga mendapatkan hasil 0,449, 0,796, 1,393. Untuk nilai C-nya itu
dapat 133,63 itu dari 1,5 dikali QC per P0 itu 1,5 dikali 40 bagi 0,449 dapat C atau 133,63. Untuk lapisan 2 dan 3 dibuat seperti rumus yang itu. Nah, untuk kolom yang selanjutnya itu ada delta P itu dari atas ya, kolom yang tabel yang sebelumnya itu dikasih turun lagi ke sini. Jadi ada 0,659, 0,390, 0,114. Nah, untuk mencari nilai SI itu ada rumus. SI sama dengan H per C in P0 tambah delta P per P0. Itu tinggal dikasih masuk saja itu H-nya itu berapa? 235 per C 133,63 in PO-nya itu ada P0-nya itu ada 0,449 tambah delta P itu ada 0,659 P per 0-nya lagi itu ada 0,449 sehingga mendapatkan hasil 1,59. Untuk di lapisan 1, untuk di kolom 1, E2 dan 3 itu dibuat lagi seperti kolom yang pertama, tinggal dikasih masuk ke dalam rumus. Untuk SI totalnya itu ditotalkan 1,59 ditambah 0,37 ditambah 0,30 memperoleh hasil 2,26 cm. Nah, selanjutnya untuk di bagian B, hitungan penurunan dengan cara Sedgman-Mann. Pada dasar fondasi digambarkan diagram Sedgman-Mann dengan tinggi diagram 2B sama dengan 8,8 meter. Diagram ini digunakan untuk menentukan IZ. Hitungan selanjutnya diperlihatkan dalam tabel C8.1C. Itu ada tabelnya. D itu yang tadi tuh 125 sampai 360. Habis itu 360 sampai 500, 500 sampai 1050. Untuk menentukan IZ-nya itu dilihat dari tabel yang di bagian A. Itu kan I-nya itu ada mana ini? I-nya itu 0,229. Terus B-nya itu Z-nya itu 1,18. Nah, tinggal dilihat, ditarik 0,229 tuh ada di mana pakai diagram yang faktor kedalaman itu. 0,229 itu ada di bagian mana? Terus itu 1,18. Nanti ditarik sehingga mendapatkan titik itu 0,33. Untuk ke lapis kolom kedua dan 3 itu menggunakan cara yang sama. Untuk delta Z-nya itu ada di tabel sebelumnya itu 235, 140, 505. Terus di sini QC-nya itu juga sama dari tabel sebelumnya ada 40, 80, 150. Nah, untuk yang E ini tinggal dikalikan saja, 2 kali 40 sama dengan 80, 2 kali 80 sama dengan 160, 2 kali 150 sama dengan 300. Untuk nilai SI-nya itu ada rumusnya itu SI sama dengan C1 kali C2 QN. Untuk yang SI ini menggunakan rumus SI sama dengan C1 kali C2 QN dalam kurung IZ per E delta Z. Tinggal dimasukkan saja C1 nya tuh berapa, 0,84 kali C2 1,54. Habis itu QN nya itu ya QN nya itu yang di sebelah itu. QN itu berapa itu, 0,717. Habis itu IZ-nya itu ada 0,33 per E itu ada 80. Habis itu kali lagi delta Z-nya itu 235. Sehingga mendapatkan hasil 0,90. Untuk di kolom
kedua dan ketiga juga seperti di kolom yang pertama, tinggal dikasih masuk ke dalam rumus. Oh iya, untuk nilai-nilai C1 dan C2 diperoleh dengan cara sebagai berikut. Tekanan overburden pada dasar fondasi P0 sama dengan 1,25 kali 1,85 sama dengan 2,31 TM. Dibawa ke kilogram jadi 0,231. C1 sama dengan, rumusnya itu ada 1 kurang 0,5 dalam kurung P0 aksen kali I kali Qn. Tinggal dikasih masuk saja 1 kurang 0,5 dalam kurung 0,31 per 0,717 sehingga mendapatkan 0,84. Kayaknya sudah jelas ya pada gambar yang di samping itu. Terus untuk penurunan pada waktu T sama dengan 50, C2 sama dengan 1 tambah 0,2 log T per 0,1. Habis itu 1 tambah 0,2 log 50 per 0,1 sehingga memperoleh hasil 1,54. Nah, dari tabel C8.1C diperoleh penurunan total dengan cara segmen SI sama dengan 2,00 cm. Itu diubah lagi ke milimeter, itu jadinya 20. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan singkat dari saya. Semoga video saya dapat dipahami dan bermanfaat bagi yang menonton.